Assalamualaikum Bishir Muhammad Syah, salam di dalam Kristus. Kita akan belajar pagi hari ini tentang 3 umat Tuhan yang semuanya berasal dari tubuh bangsa Israel. Yang pertama adalah orang-orang Samaria, yang kedua orang Yahudi, dan yang ketiga orang Kristen. Salah satu dari pecahan Israel yang paling tua itu adalah Samaria. Selama ini kita membaca sejarah orang Samaria hanya sekilas dari apa yang kita ketahui tentang orang Samaria yang baik hati, perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di perigi Yakub. Tapi hari ini kita akan melihat betapa dalam catatan Alkitab itu ayat demi ayat itu bisa dikupas latar belakangnya. Kita akan memahaminya langkah demi langkah. Nah, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1. Sebetulnya ayatnya cukup panjang, saudara-saudara. Namun kita akan membaca secara bertahap. Nah, saya akan membaca langsung saja ayat 7, 8, 9. Kemudian saya uraikan, lalu saya sampaikan ayat berikutnya supaya tidak ada satupun yang lewat dari pembahasan kita. Injil Yohanes pasal 4. Kita mulai membacanya ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel itu sudah berjalan sejak Yakub namanya diganti Israel, maka identitas kata Israel itu sudah mengemuka mendunia. Kalau ditanya tentang sejarah di luar Alkitab, kapan rekaman pertama nama Israel di luar sejarah kitab suci? Dan mana yang paling tua? Ditemukan sebuah prasasti atau batu bersurat, batu tertulis di Mesir. Prasasti itu dikeluarkan oleh Raja Mesir atau Fir'aun yang namanya Fir'aun Merneptah I. Itu terjadi tahun 1205 sebelum Masehi. Nah, di dalam prasasti yang ditulis dalam bahasa Mesir kuno itu ada baris yang berbunyi Yasir il Pikat Uben Perafet, yang oleh para ahli kemudian dibaca, Israel sudah mandul dan tidak ada lagi. Mandul itu gersang artinya. Kenapa tidak ada lagi? Tidak ada lagi di Mesir. Karena prasasti itu dikeluarkan oleh Fir'aun Merneptah I setelah peristiwa Eksodus. Eksodus Nabi Musa itu menurut teori yang paling banyak dianut sesuai dengan penanggalan dalam Alkitab, itu terjadi pada masa Fir'aun Tutmose ketiga. Jadi periodisasi zaman Musa itu abad 14 sebelum Masehi. Merneptah I itu abad 13. Jadi itu sudah
zamannya hakim-hakim, atau paling tidak awal dari orang Israel tiba dan hidup berkomunitas di tanah perjanjian. Nah, kita tahu setelah Musa tidak bisa masuk ke tanah suci, hanya bisa melihat dari yang sekarang namanya wilayah Yordan, ya. Yosua membawa mereka, lalu terjadi pembagian tanah pusaka kepada bangsa Israel. Tanah pusaka itu sebetulnya tidak hanya mencakup Israel sekarang, tapi termasuk Yordania, karena di situ ada Medeba. Medeba itu sekarang Madaba. Kota ini kota Kristen, karena dahulu sampai tahun 80-an, 90-an itu mayoritas masih Kristen. Tapi tampaknya sekarang 50-50 karena pertumbuhan jumlah populasi Islam lewat kelahiran lebih tinggi daripada orang Kristen. Lalu zaman hakim-hakim, waktu zaman hakim-hakim itu akhirnya berjalan dengan segala dinamikanya, orang Israel minta raja kepada Tuhan. Singkat kata kemudian masuk mulai zaman monarki Israel. Raja pertamanya namanya Saul, raja keduanya namanya Daud, raja ketiganya namanya Salomo. Pada masa Salomo itu direalisasikan pembangunan Bet Hamikdas. Bet Hamikdas itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Baitul Maqdis atau Bait Suci atau Bet Elohim, Bait Allah. Nah, setelah zaman Salomo itu Israel terbelah menjadi dua. Ini singkat sejarahnya saya uraikan dulu. Kerajaan utara itu diikuti oleh 10 suku. Nah, sementara kerajaan induknya di bawah putranya Salomo yang namanya Rehabeam hanya diikuti 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Sementara yang 10 semua ikut pemberontakan yang dilakukan oleh Yerobeam. Sehingga pusatnya tidak lagi di Yerusalem, tapi di wilayah utara. Nah, saudara-saudara, Yerobeam itu khawatir kalau umat yang sudah dibawanya, 10 suku yang sudah dibawanya itu kembali ke kerajaan induknya di Israel. Karena itu dia meneliti, sudah riset, mengadakan penjajakan, kira-kira apa yang membuat orang-orang saya ini atau pengikut saya ini yang 10 suku yang mayoritas ini kembali ke selatan, ke Yerusalem. Lalu disimpulkan selama bait Allah masih ada, mereka akan selalu ke selatan. Lalu mereka mulai berpikir, apa yang membuat dalam sejarah Israel itu bisa dipecah konsentrasinya, bisa dibelah komitmennya, yaitu penyembahan berhala. Apa yang diingat oleh Yerobeam adalah ketika lewat pembuatan patung anak lembu emas, bangsa Israel ketika mereka berada di dalam Eksodus itu sempat jatuh. Pembuatan anak patung lembu emas. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa anak patung lembu emas kok bukan anak patung kera emas misalnya? Karena itu punya latar belakang. Pada waktu mereka di tanah Mesir, salah satu dewa yang sangat populer disembah itu namanya Hapi dan Hator. Hator itu adalah dewi berhala dalam bentuk lembu betina. Lalu dia punya anak namanya Happy. Tapi bukan Happy Salma ini Happy bahasa Mesir kuno. Itu bentuknya adalah anak lembu tapi laki-laki bukan perempuan. Dari latar belakang penyembahan Happy putranya Hator inilah, maka karena begitu lama bangsa Israel itu tinggal di tanah Mesir,
maka mereka mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Itu mau dibangkitkan kembali oleh Yerobeam. Bahkan Yerobeam itu tidak tanggung-tanggung. Pada masanya itu, dia telah seperti mematok tanah batas. Dari mana tanah batas yang dipatok itu? Dari Dan sampai Bet-El. Itu seperti kalau orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Dari Dan sampai Bet-El lalu dipasang patung. Dipasang patung itu untuk apa? Untuk mengingatkan para loyalisnya dia agar tidak kembali kepada Allah Israel. Tapi ya bolehlah Allah Israel, kan kita orang Israel, tapi masa yang lain-lain ditolak. Kan suruh kerjasama aja lebih bagus. Jadi simpati publik dia dapat karena dia tetap Israel, tetapi juga dia memanfaatkan memori yang begitu menancap di otak mereka, di bawah sadar mereka, penyembahan anak lembu emas. Nah, tapi pada waktu itu, nah ini kompleks sekali persoalan-persoalan, makanya sedikit ragi mengklamirkan seluruh adonan. Kalau kita kompromi dalam hal-hal kecil, dia akan minta lebih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di wilayah utara itu juga tumbuh subur pemujaan Dewi Asyera. Karena itu apa yang mereka lakukan, selain mereka mematok tanah batas wilayah mereka untuk dipersembahkan kepada dewa, mereka juga berpikir, wah ini ada dewa-dewa lokal yang cukup menarik juga dan intinya hampir sama kok, kira-kira kurang lebih sama. Lalu digabungkan. Maka ada dua prasasti. Jadi kalau kita bicara Alkitab, itu bukan sekedar dongeng yang diklaim, diterima dari langit, bukan sekedar itu. Saya bisa memberikan pendampingan sejarah yang sejaman dengan teks yang diceritakan dalam Alkitab. Itulah fungsi yang namanya biblical archaeology. Prasasti pertama adalah prasasti Kuntilet Ajrut. Prasasti kedua adalah prasasti Kirbet Elkom. Kedua-duanya itu mencatat tentang penyembahan Yahweh, Allah Israel, yang dicampur dengan penyembahan dewi kesuburan yang namanya Asyera. Makanya kemudian dalam sejumlah tulisan, misalnya dari abad ketiga, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani namanya Septuaginta. Dia kemudian menerjemahkan patung anak lembu emas atau anak lembu emas, itu diterjemahkan dengan anak lembu emas tapi gendernya perempuan. Kenapa gendernya perempuan? Karena di situ subur pemujaan Dewi Asyera. Dan sejak saat itu antara dua kisah ini agak dikaburkan. Yang pertama, anak lembu emas yang disembah bangsa Israel ketika di padang gurun itu laki-laki. Tetapi yang disembah oleh orang Israel ketika di wilayah utara dicampurkan dengan perempuan. Maka dalam prasasti Kuntilet Ajrut itu gambarnya sapi dan jumlahnya 2. Sapinya itu sapi perempuan. Mulai muncul kisah seolah-olah sapi yang disembah, anak patung lembu yang disembah bangsa Israel itu adalah sapi betina. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya al-baqarah, sapi betina. Padahal yang betina itu yang terjadi di Israel Utara ini, bukan yang terjadi ketika Eksodus. Siapa yang membuat sapi betina itu? Yaitu orang-orang Samaria. Bahasa Arabnya Samiri, Samaria itu. Jadi sapi betina itu adanya di Samaria, sementara yang anak sapi laki-laki tadi adanya di Eksodus atau Keluaran Israel.
Ini saya bicara ini by data, saya menyebutnya prasasti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, lalu selanjutnya ada apa di wilayah utara itu? Sehingga nantinya muncul kelompok yang namanya Samaria. Yang di utara itu hidup dalam banyak dosa. Makanya Tuhan tidak mengizinkan monarki utara itu bertahan terlalu lama. Mereka bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi. Itu yang di utara itu. Nah, tapi di antara sela-sela sejarah antara abad 9 sampai abad ke-7 sebelum Masehi, sekitar 2 abad itu ada banyak peristiwa-peristiwa yang patut dicatat, namun tentu ini selayang pandang, ya. Karena tidak ada orang khotbah di gereja itu biasanya cerita sejarah panjang lebar itu kan. Tapi ya makanya saya bilang selayang pandang. Pada masa raja yang namanya Omri. Loh ini pun juga ada prasastinya. Yaitu prasasti batu Moab yang ditemukan di Yordan. Omri itu kenapa namanya begitu populer di kalangan raja-raja Israel, dan muncul Ahab, Isabel dan seterusnya yang semuanya punya rekam jejak pada Abudah Zarah atau penyembahan berhala. Kita akan membaca ayat selanjutnya dari 1 Raja-Raja. Ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Kemudian ia di sini maksudnya Omri, membeli gunung Samaria daripada Semar dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Nah, ini asal-usul kata Samaria menurut Alkitab. Lalu saudara-saudara, sejarah terus berjalan dengan segala dinamikanya. Sejarah terus berjalan dengan segala dinamika kejadian yang satu sama lain kita bisa mencermatinya. Bagi orang Samaria, mereka tidak mau menyebut ini dinamakan Samaria karena Semer, tidak. Tapi mereka mau menghilangkan jejak penyembahan berhala yang mereka lakukan di masa yang lampau. Sekalipun orang Samaria sekarang menyangkal bahwa mereka tidak pernah melakukan kawin-mawin campur dengan suku-suku lain, tapi nyatanya sekarang ada tes DNA. Jadi bukan sekedar keturunan Muhammad yang dites DNA. Sekarang Israel juga memperlakukan tes DNA untuk melihat ini kira-kira Samaria ini pernah kawin-mawin dengan orang siapa saja. Jumlah orang Samaria itu sekarang tidak lebih dari 600 orang saja. Mereka tinggal di wilayah Nablus, otoritas Palestina, dan mereka masih punya Taurat sendiri yang hurufnya lebih tua daripada Taurat Yahudi Kristen. Yaitu mulai dari Sefer Bereshit, Sefer Elesimot, Wayikra, Bamidbar sampai Sefer Elehadivarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Untuk lebih jelas bagaimana orang Samaria itu, kita akan membaca 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Jadi untuk apa Asyur melakukan percampuran ras itu? Sekali lagi ini strategi politik agar mereka dengan tidak murni rasnya, spirit kebangsaannya turun. Nah, pada zaman dulu membawa istri-istri dari suku-suku lain, dari bangsa-bangsa lain ke rumahnya dia, ke rumah suku itu, ke rumah bangsa itu, termasuk bangsa Israel, berarti menerima ilah-ilah mereka. Jadi ada semacam sopan santun kebudayaan. Kalau sekarang kan tidak.
Jadi bukan perkawinan campur beda bangsa itu yang dilarang Tuhan, tapi karena membawa ilah-ilah lain di rumah orang-orang Israel. Ayat 27, lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Ini kebijakan politik Asyur. Jadi diizinkan, imamnya juga mengajar, diizinkan. Ayat 28, salah seorang imam yang telah mereka angkut ke Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Bet-El. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan, kepada Allah Israel. Ayat 29, tapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri, sembahannya sendiri, dan menempatnya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hamat membuat patung Asima. Dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para ilah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan. Mereka melakukan sinkretisme agama dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal bangsa Samaria. Mereka punya imam sendiri yang memuja Allah Israel, membaca Shema, tapi pada zaman itu mereka juga permisif dengan masuknya ilah-ilah dari Hamat, Awa, Sefarwaim, diterima semuanya. Bahkan ada satu kelompok yang mengorbankan anak-anak mereka di atas bukit-bukit pengorbanan kepada berhala. Itu yang di utara. Makanya karena yang di selatan itu, saudara-saudara, keturunan Daud kan sudah bertobat, Pak. Iya betul, dia bertobat. Itu artinya dosa itu bagi Tuhan sangat serius. Tapi pedang tidak akan beranjak dari rumahmu selama-lamanya. Itulah sebabnya sekarang membaca konflik Israel di Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari nubuatan Alkitab. Dosa Daud diampuni, tapi pedang tidak pernah beranjak dari rumahmu sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena di selatan itu keturunan Daud dari Salomo, dari Rahabeam, maka raja-raja di selatan dalam sejumlah prasasti yang ditemukan di Tanah Suci, mereka menamakan diri sebagai keturunan Daud atau Bet David, rumah Daud. Karena mereka ini keturunan Daud. Tapi yang di utara keturunan siapa? Keturunan Israel, ya. Tapi Israel yang sudah menikah campur dengan 5 suku yang didatangkan oleh Raja Asyur tadi. Maka nama Omri menjadi sangat populer. Karena itu kalau di selatan itu selalu memakai nama Daud turun-temurun sampai disebut Bet David dalam prasasti yang ditemukan di Tel Dan misalnya. Prasasti Tel Dan itu juga abad ke-8 sebelum Masehi. Tulisannya Bet David, prasasti Kolam Siloam, ada banyak. Yang di utara namanya Bet Omri, keturunan Omri, rumah Omri, atau lebih tepat dinasti Omri, loyalis Omri. Pokoknya bukan hanya darah tapi semua loyalisnya Omri. Nanti turun kepada Ahab, nanti muncul peristiwa Isabel. Dan bangsa Israel ketika dia mengenang sejarah Tuhan, itu selalu membaca Shema, mengulang-ulangnya. Begitu pula kalau mereka pernah mengalami sebuah peristiwa yang membuat bangsa itu jatuh,
nama Isabel pun masih dikenang dalam kitab Wahyu. Artinya apa? Itu peringatan bahwa yang jahat itu akan terus berkembang, bahwa yang baik itu akan terus bergenerasi dari abad ke abad. Karena itu pelajaran-pelajaran di masa lampau yang baik dan yang jahat harus kita selalu ingat, selalu pelajari dalam kehidupan dan hari-hari kehidupan kita. Yang di selatan dosanya lebih sedikit daripada yang di utara. Makanya Tuhan izinkan bangsa Yehuda itu bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi, ketika kemudian bangsa Yehuda ini ditawan ke Babel oleh Nebukadnezar bersamaan dengan hancurnya bait suci dan termasuk hilangnya tabut perjanjian saat itu. Sehingga pada zaman Yesus bait suci itu tabut perjanjiannya sudah tidak ada isinya, sudah kosong. Itu terjadi pada saat pembuangan ke Babel. Nah, saat pembuangan Babel tahun 586 sebelum Masehi sampai munculnya seorang yang bernama Kores Agung. Pada tahun 539 sebelum Masehi dia mengeluarkan dekret Kores Agung dan prasastinya juga ditemukan. Ditulis pertama prasasti silinder Kores Agung. Termasuk apa? Raja Kores yang bijaksana telah memberikan pembebasan kepada bangsa-bangsa yang ditawan oleh Nebukadnezar agar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, ke negara masing-masing, dan mereka difasilitasi untuk mendirikan bait suci bagi Tuhan mereka masing-masing, dibiayai oleh Kores Agung. Padahal Kores Agung itu bukan seorang Yahudi, dia seorang bukan Yahudi, tapi di mata Tuhan dia disebut pilihan. Karena apa? Menjadi alat bagi pembebasan bangsanya Israel. Itu cara Tuhan bekerja, saudara-saudara. Makanya namanya dikenang dalam kitab Nabi Yesaya, Kores Agung. Luar biasa. Dan ini bukti bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu bukan sekedar dongeng atau klaim sebuah wangsit yang diterima oleh seorang nabi. Bukan hanya itu. Prasasti Kores Agung dengan jelas menyebutkan tentang pulangnya bangsa-bangsa tawanan Babel, membangun rumah ibadah bagi masing-masing mereka, dan itu bersesuaian dengan kitab Esra dan kitab Nehemia. Lalu yang kedua, berita tentang keadilan Kores Agung itu tidak hanya dicatat oleh sejarawan Yahudi, misalnya namanya Flavius Josephus di abad pertama, tapi juga dicatat oleh filosof-filosof sejarawan Romawi dan Yunani. Saudara bisa cross check langsung apa yang saya sampaikan. Ada seorang yang menulis buku dalam bahasa Yunani, judulnya adalah Siropedia. Artinya apa? Artinya kehidupan Kores. Siropedia. Orang ini sebetulnya adalah belajar ke Plato. Ini karena filosof Yunani kan. Kemudian dia mengkritik republiknya Plato. Ya, jangan terlalu mendewa-dewakan demokrasi lah. Republik juga punya kelemahan. Kira-kira konteksnya seperti itu. Lalu dia angkat figur Kores Agung. Lihatlah Kores Agung, itu monarki, itu dinasti politik. Nyatanya lebih bagus daripada demokrasi yang jatuh bangun dan rakyat menjadi korban. Contohlah Kores Agung. Maka muncul buku yang namanya Siropedia. Karya Xenopon namanya. Nah, pada saat berdirinya negara Amerika, Thomas Jefferson, seorang ideolog, seorang bapak bangsa Amerika yang mengeluarkan yang namanya Declaration of Independence of America. Dalam riwayat hidupnya ditemukan di perpustakaannya Thomas Jefferson itu adalah
2 jilid buku Kores Agung itu. Jadi orang menyimpulkan bahwa berdirinya Amerika yang demokratis itu terinspirasi dari bapak hak asasi manusia yang namanya Kores Agung, yang dipuji Tuhan dalam Alkitab sebagai orang yang membebaskan umatnya Israel. Dari Declaration of Independence of America itu lahirlah demokrasi. Lalu muncul antitesisnya komunisme. Lalu muncul sintesisnya Pancasila. Kira-kira ada hubungan apa tidak di sejarah ini? Saya melihat ada hubungannya. Jadi sosok Soekarno yang bukan orang Yahudi, bukan seorang Kristen, itu fungsinya seperti Kores Agung. Maka berdoalah untuk bangsa dan negara kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika pulang dari pembuangan Babel inilah, orang Samaria yang kawin-mawin dengan 5 suku tadi, yaitu Babel, Hamad, Kuta, Awa, dan Sefarwaim, mau gabung. Toh darah kita sama, nenek moyang kita sama, kenapa kita tidak gabung lagi? Tapi orang-orang Yahudi menolak itu. Tidak, kamu sudah tidak menjaga imanmu, kamu sudah tidak menjaga akidahmu, kamu tidak bisa menjaga teologimu. Bukan karena campur dengan bangsa lain dalam pernikahan yang disalahkan, tapi karena kamu telah membawa ilah-ilah asing ke dalam rumahmu. Betapa masih ingat bagaimana kisahnya Isabel, kisahnya Raja Ahab, ketidakadilannya, penyembahan berhalanya, itu tidak mudah dihapus seperti panas setahun dihapus hujan sehari. Demi bangsa ini maka ditolak. Ketika mereka ditolak, orang-orang Samaria ini mendirikan bait suci tandingan, di mana bait sucinya ada di Gunung Gerizim. Ini membangun bait suci itu kan sebuah spiritualitas landasannya, sebuah gerakan rohani, tapi gerakan rohani yang didasarkan atas dendam, gerakan rohani didasarkan atas sakit hati kepada teman bangsanya. Sejak saat itu Yahudi tidak bergaul dengan Samaria, Samaria tidak bergaul dengan Yahudi. Lebih parah lagi ketika orang-orang Yahudi punya raja namanya Yohanes Hirkanus tahun 100 sebelum Masehi. Bait Allah kebanggaan orang Samaria itu dihancurkan oleh Yahudi. Dan sampai zaman Yesus bait itu tidak berdiri lagi. Sehingga saudara-saudara, episode itulah yang melatar belakangi bacaan kita dalam Injil Yohanes pasal 4 tadi. Namun sejarah itu kan harus dilihat dari 2 aspek. Saya meyakini sejarah yang ditulis Alkitab ini benar. Tapi kita harus lihat juga orang Samaria lihatnya apa. Kenapa orang Samaria hanya menerima 5 Taurat Musa? Ya toh? Kitab Yosua sampai semua Maleakhi ditolak sama dia. Kenapa ditolak? Karena jurusannya ke Yerusalem. Paham enggak? Kalau menerima kitab-kitab itu berarti mengakui eksistensi kota Yerusalem. Padahal Yerusalem sudah menolak kita. Yerusalem sudah mengusir kita. Maka enggak kita punya Gunung Gerizim, tidak lagi Yerusalem. Ketika dia membaca kitab Ulangan, nah ini Musa belum sampai ke tanah perjanjian. Kalau kita hanya menerima 5 Taurat Musa, berarti kita tidak punya legasi masuk ke tanah suci. Tapi kalau mau diterima Yosua, cerita tentang para pengintai dan seterusnya, itu jurusannya ke Yerusalem juga. Akhirnya apa yang dilakukan orang Samaria? Beberapa ayat yang terjadi sesudah pembagian tanah pusaka dimasukkan ke kitab Ulangan. Jadi pasal 34-nya lebih panjang, tapi tolak Yerusalemnya. Itu yang kemudian diheboh-hebohkan oleh Wikipedia. Tauratnya Yahudi beda dengan Tauratnya Kristen. Tauratnya Samaria lebih banyak. Mereka tidak tahu latar belakangnya. Makanya saya bilang, yang begini apa bisa diomongkan singkat? Ini kan bicara tentang sejarah. Harus clear, kan begitu saudara-saudara.
Itulah sejarahnya bangsa Samaria. Bagi orang Samaria, oh tidak, kami tidak mengakui itu sejarah versi Yahudi, kami tidak mengakui itu. Lalu apa? Siapa kamu? Dari mana asalmu? Orang-orang Yahudi menyebut kaum Kutim. Kutim itu karena telah menikah dengan orang Kuta Awasi Warpaim tadi. Tapi bagi orang Samaria tidak. Kami ini orang yang setia pada Taurat, makanya kami dikuyok-kuyok, makanya kami ditolak-tolak. Kata Samaria bukan dari Semer, katanya dia. Samaria itu asalnya dari kata Somer HaTorah. Artinya apa? Artinya penjaga Taurat. Itu orang Samaria. Maka saya bilang sejarah harus dilihat dari dua aspek. Tapi yang terakhir saya dengar ada tes DNA. Dan ternyata memang mereka itu campuran dari banyak suku. Nah, untuk membandingkan kata Somer, Somer itu artinya penjaga. Itu membandingkan kata Ibrani, Somer HaTorah itu penjaga Taurat. Kita bisa bandingkan misalnya satu nyanyian dari Mazmur 121 ya. Hineh loyanum velo yisan Somer Yisrael. Hineh loyanum velo yisan Somer Yisrael. Artinya apa? Artinya sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dari kata Somer HaTorah, penjaga Taurat. Lalu ketika orang Samaria dengan jalan sejarahnya sendiri, orang Israel dengan sendirinya, yang di selatan bagaimana? Yang di selatan berjalan lagi sampai nanti zamannya Esther, Mordekhai, kemudian Israel kembali punya negara merdeka yang dikenal dengan kaum Hasmonaim, kaum Makabe. Makabe itu singkatan dari kitab Keluaran pasal 15, Mika Moka Baelim Adonai. Tahun 37 sebelum Masehi mereka kembali jatuh ke tangan Roma. Dan pada zaman Yesus Israel tidak punya kedaulatan lagi di bawah Roma. Tapi sebelum Israel berada dalam penjajahan Roma, mereka orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 3 sekte. Saduki, Parisi, dan Eseni. Semuanya itu mengatakan kami pengikut Taurat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Kristen itu jiplak Tauratnya Yahudi, Kristen itu ya memang Yahudi yang percaya Yesus. Makanya disebut Nosrim, pengikut Yesua yang adalah orang Nazaret. Jadi itu orang yang tidak ngerti sejarah, suka lompat-lompat pagar, dia tidak ngerti metodologi ilmiah. Kalau ditanya kepada saya, Kristen membaca Taurat, kamu tidak tahu sejarah. Identitas orang Samaria itu Somer HaTorah. Identitas orang Eseni itu adalah Ose HaTorah, pelaku Taurat. Orang-orang Eseni itu mulai muncul, mereka memisahkan diri dari Bait Allah Yerusalem tahun 152 sebelum Masehi dan meninggalkan bagi kita naskah-naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll yang usianya 2100 tahun yang lalu. Jadi kita punya dokumen ribuan tahun, tapi itu Alkitab kita palsu. Kita punya dokumen kitab suci yang diterima 3 agama yang terpisah ribuan tahun. Samaria punya Taurat, Yahudi punya Taurat, Kristen punya perjanjian lama, semuanya kitab yang sama. Bagaimana sekarang 3 agama terpisah lebih dari 2000 tahun, kitabnya masih sama, meskipun tafsirannya tentu berbeda. Karena kalau tafsirannya tidak berbeda, tidak ada aliran yang berbeda, saudara-saudara. Nah, lalu ada orang Saduki. Saduki itu kaum aristokrat yang menguasai bait suci, yang menguasai Sanhedrin. Sanhedrin kan anggotanya Parisi dan Saduki. Rata-rata Saduki terus yang memimpin. Kaum Parisi itu penafsir Taurat. Kalau orang Saduki itu Torah only, hanya Taurat. Artinya tafsirannya mereka itu tafsiran hanya Taurat tertulis, tidak boleh ada tafsiran-tafsiran lisan. Kalau Parisi sebaliknya.
Jadi ada Taurat tertulis, ada Taurat lisan yang namanya Torah Sebiktav, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi ada Taurat lisan lewat ajaran para rabi yang katanya diberikan secara turun-temurun mulai dari Musa, Yosua dan seterusnya sampai rabi-rabi sekarang. Namanya Torah CBLP, Torah lisan. Tapi akhirnya tertulis juga Tauratnya itu orang Parisi. Nah, orang Parisi ini secara politis, saudara-saudara, karena mereka sudah tidak punya hegemoni di bait suci. Persembahan, kekayaan bait suci dikelola oleh orang Saduki. Akibatnya mereka cari akal. Tapi dia modal besarnya ada apa modalnya? Massa rakyat pendukung yang banyak. Massa rakyat itulah yang disebut massa rakyat mayoritas, massa rakyat yang sifatnya mengambang. Itulah yang disebut amha aret, rakyat bumi, rakyat kebanyakan. Mayoritas mendukung Parisi, makanya modal dasar itu dipakai orang Parisi. Tapi kan kita mesti eksis, logos tanpa logistik tidak jalan. Gimana caranya muter otak itu si Parisi? Kita punya program meyahudikan orang-orang yang bukan Yahudi, agar persembahannya tidak masuk kepada Saduki tapi masuk kepada kita. Nah, sejak dulu ada yang begitu-begitu, saudara-saudara. Maka kemudian dia aktif melakukan proselitisme, mengabarkan kabar Taurat itu kepada bangsa lain. Keluarga Herodes Agung itu hasil dari misi orang Parisi. Makanya Herodes Agung itu penganut Yahudi Parisi. Dia kan bukan orang Yahudi meskipun disebut Raja Yahudi. Kenapa? Herodes Agung itu orang Arab karena bapaknya namanya Antipater. Antipater itu keturunan Esau, suku Edom. Ibunya keturunan Nebayot, suku Nabatean. Nabatean itu keturunan Ismail, namanya Nebayot. Dalam klasifikasi sosiologi budaya, bangsa Edom keturunan Ingso dan keturunan Ismail sama-sama disebut orang Arab. Makanya Herodes Agung itu darahnya Arab, ya, keturunan Esau dan keturunan Ismail dari ibunya, tapi agamanya Yahudi. Roma melakukan politik divide et impera, ditaruhlah dia sebagai penguasa di negeri jajahan dan gelarnya Raja Yahudi. Itulah sebabnya ketika orang Majus datang mencari Raja Yahudi yang lahir, yang namanya Herodes itu khawatirnya luar biasa. Makanya dikeluarkan dekret membunuh setiap anak yang usianya di bawah 2 tahun karena mencegah jangan sampai muncul Raja Yahudi. Kenapa? Karena saya yang bukan Yahudi diangkat jadi Raja Yahudi. Bagaimana kalau Yahudinya benar-benar muncul? Apalagi sebagai orang Yahudi dia membaca kitab suci Nabi Yesaya. Nantinya pada zaman Mesias datang Edom akan dikalahkan. Wah, ini lengkap sudah nasib saya nanti. Makanya dia menjadi orang yang begitu cemas, begitu khawatir. Muncullah peristiwa pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan di ayat Alkitab itu semua memiliki keberdampingan dengan fakta-fakta sejarah yang bisa diverifikasi. Kita lanjutkan ayatnya sekarang. Dari kembali ke Injil Yohanes pasal 4 tadi, saudara-saudara. Tadi ayat 9 ya, sekarang 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air minum. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia tidak haus lagi. Ayat 14, ini penting.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Engkau punya 5 suami, engkau sudah memiliki 5 suami. Itu sindiran Yesus dari sejarah orang Samaria. Karena orang-orang suku utara telah menikah dengan Babel, Hamat, Kuta, Awa, Sefarwaim. Kamu sudah punya 5 suami itu dengan ilah-ilah bangsa lain itu. Dan yang sekarang ada ini bukan suamimu. Kamu memang menyembah di satu bukit namanya Gerisim, tapi kamu penyembahan yang tidak murni. Karena kamu menyembah Tuhan Israel bersama ilah-ilah yang dibawa oleh suku-suku yang datang dari 5 suamimu itu. Ini sindiran terhadap orang Samaria. Tapi apa yang dikatakan kemudian perempuan Samaria? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah saudara-saudara, ini penting, engkau seorang nabi. Perhatikan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan sama nabi pangkatnya tinggi mana? Tinggi Tuhan kan? Masa sudah percaya Tuhan kok belum percaya nabi? Ini gak masuk akal. Ini kelemahan bahasa Indonesia. Memang bahasa Yunani kurios itu bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan. Tapi lihat konteksnya. Ini orang Samaria kan belum tahu Yesus itu siapa. Iya kan? Dia baru tahu Yesus itu nabi. Nabi tentu di bawah Tuhan. Makanya dalam TB2 Lai, terjemahan baru edisi 2 Lai, terjemahannya tidak lagi Tuhan, sekarang nyata bagiku engkau seorang nabi, tapi Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi Tuhan. Lah ini pasti tetangga sebelah itu mulai lagi nanti. Wah ini Alkitab diubah-ubah. Coba Anda lihat bahasa Inggrisnya terubah apa enggak? Lord. Lord itu bisa Lord dalam makna 2. Karena orang Samaria belum tahu identitas Yesus. Tapi beda dengan Thomas. Ketika Thomas sudah melihat bukti kebangkitan Yesus, ternyata Yesus yang bangkit adalah Yesus yang masih ada bekas paku di tangannya. Dia mengatakan, ho kurios mou ke o theos mou, my Lord and my God. My Lord ini tidak boleh diterjemahkan ya Tuanku, harus diterjemahkan ya Tuhanku dan Allahku. Tapi untuk kasus orang Samaria, ini harus diterjemahkan Tuhan. Ini kalau bahasa Indonesia, Gusti kula mangertos menawi panjenengan menika nabi. Ya toh? Terus satu katakan, ya Allah Gusti Pangeran. Kira-kira maknanya sama apa tidak? Ketika dia mengatakan, duh Gusti, duh Allah, kan beda maknanya dengan Gusti Pangeran Diponegoro. Karena bahasa Indonesia tidak memiliki satu kata bermakna ganda. Bahasa Inggris punya Lord, bahasa Jawa punya Gusti, bahasa Yunani punya Domini, Dominus, bahasa Latin punya Kurios, bahasa Ibrani punya Adonai, bahasa Aram punya Mar, Mari. Bahasa Indonesia tidak punya itu, jadi itu kelemahan bahasa, kekurangan bahasa. Dulu kata Muhammad Yamin, kata Indonesia Tuan itu asalnya menjadi kata Tuhan. Jadi dulu Tuan dan Tuhan itu tidak dibedakan.
Makanya kalau Anda membaca serat Rama dalam bahasa Melayu, itu Tuhan Janaka, artinya Tuan Arjuna. Tapi dulu dibaca Tuhan Janaka. Kata Tuan berubah menjadi Tuhan dan terpisah maknanya. Itu kira-kira baru abad 17-18. Jadi bahasa itu berkembang, saudara-saudara. Makanya membaca Alkitab itu melintasi zaman-zaman, tidak semudah mengerjakan teka-teki silang, ya kan? Nah, kemudian ada yang menarik dalam teks ini. Yesus itu tidak berbicara dalam bahasa Yunani. Sekalipun Yesus tidak awam dengan bahasa itu, karena Yesus berkarya di wilayah Galilea, Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Kalau Yesus bersabda dalam bahasa Aram, ini menarik. Kita bisa rekonstruksinya bahasa Aram ini bahasa yang banyak menggunakan kemiripan-kemiripan bunyi. Ya sebetulnya bahasa semuanya juga adalah. Menara Babel. Babel itu artinya bab itu pintu, El itu Elohim. Jadi pintu Elohim. Mari kita naik ke langit supaya kita mencari nama, katanya gitu kan. Tapi ternyata Tuhan kasih pelajaran. Ini kamu ingin mendaki Babel di ketinggian yang tidak kamu bisa capai. Kamu mau bermaksud menggapai Babel yang terjadi balal, yang artinya kacau balau. Di situ ada hubungan antara Babel dan balal, bahasa Ibrani. Tidak usah jauh-jauh, bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga punya lah. Bahasa Jawa misalnya degan sama lego, legan. Itu kan mirip toh. Witing pari, pari itu namanya apa? Damen. Dimen mari, wong kang nandang apa itu? Lagu wuyung itu. Laraning loro ora kaya wong kang nandang wuyung. Ya ta? Witing pari dimen mari wong kang loro ati. Dimen itu damen. Witing pari namanya apa? Damen. Dimen itu supaya. Damen dengan dimen. Leganono wong kang nandang bronto, legan degan, mirip kan? Jadi ini menarik, dari Alkitab itu juga punya sastra juga. Jadi balal dengan Babel. Nah sekarang kita bisa melihat apa yang dikatakan Yesus di sini. Ini bisa direkonstruksi dari teks Alkitab dalam bahasa Aramaik namanya Pesito atau Pesita. Ini yang dipakai di beberapa gereja di Lebanon, di Syria. Kata yang diterjemahkan dengan ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Aramaik ya, Aramaik itu bahasa Yesus sehari-hari. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, Ela maya hanun de Yaheb analeh. Yaheb itu kuberikan, yang kuberikan kepadanya. Nihwun behmeina de maya de nafiin lehaye deli alam. Ada dua kata yang menarik di sini. Yang pertama, sebaliknya orang yang kuberikan itu Yaheb, kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar. Memancar itu nafiin lehaye dela alam, memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haye itu hayah, hidup yang kekal. Ada permainan kata, satu kata Yaheb dan dengan nabi yang mereka janjikan, yaitu Taheb. Taheb itu artinya pemulih, rekonsiliator. Kenapa demikian? Nah ini kita sudah mulai masuk wilayah tafsir kitab suci dari abad ke abad ribuan tahun yang lalu. Itu disebabkan karena Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 18. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu, bisa ditampilkan ayatnya,
yang seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, hendaklah ia yang kamu dengarkan. Ulangan pasal 18 ayat 15. Seorang nabi di tengah-tengahmu, bahasa aslinya Nabi Mikhrbeka. Apa artinya di tengah-tengahmu? Di tengah-tengah orang Israel. Lalu dari antara saudaramu, me'aheka, itu artinya saudara, me'aheka, di antara saudaramu. Kepada siapa Taurat ini diberikan? Kepada Musa. Musa dari suku apa? Suku Lewi. Berarti nabi yang akan datang itu akan muncul dari saudaranya suku Lewi. Orang Yahudi memahami suku Yehuda. Karena singa Yehuda, Mesias yang akan datang lahir dari suku saudara Lewi. Nabi yang akan datang itu seperti aku, Kamoni, yaitu nabi pembebas. Seperti Musa membebaskan Bani Israel dari penindasan di tanah Mesir, makanya nabi yang akan datang membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Yesus lahir dari suku Yehuda, saudaranya Lewi. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang hendaknya kamu dengarkan. Bagi orang Yahudi, baik itu Yahudi yang percaya Yesus maupun Yahudi yang tidak percaya Yesus, nabi yang akan datang ini akan lahir dari suku Yehuda. Tapi orang Samaria kan bukan suku Yehuda. Lah ini masalah ini. Mereka lahir dari suku Yusuf. Lalu mereka menafsirkan, orang Samaria ini menafsirkan, nabi yang akan datang itu lahir dari suku Yusuf. Tapi suku Yusuf kan tidak muncul-muncul. Datanglah Yesus ke situ. Tapi harapan mereka yang mereka harapkan itu adalah, yang mereka nanti-nantikan dengan kerinduan yang dalam itu, Mesias yang dibatasi hanya nabi. Sementara orang Yahudi yang di selatan, Mesias itu nabi, imam, raja. Bagi orang Samaria, Mesias itu hanya nabi. Lah kenapa hanya nabi? Karena kitab sucinya berhenti pada 5 Taurat Musa. Kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Tawarik, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Samuel, sampai Maleaki ditolak. Karena benci dengan Yerusalem yang menolak dia. Makanya satu-satunya figur Mesias yang mereka tekankan, Mesias Nabi. Nah makanya Mesias yang mereka tunggu itu apa? Nabi Taheb, Nabi pemberi rekonsiliasi, Nabi rekonsiliator antara sukunya dia dan suku-suku yang lain. Jadi di tengah-tengah kebencian ada kerinduan untuk berdamai. Itu kebutuhan setiap spiritualitas manusia. Maka jikalau engkau membenci, ampunilah, jangan lagi ada kebencian dalam hati kita. Karena manusia itu hatinya diciptakan untuk mencinta, bukan untuk membenci. Membenci itu satu kelainan. Maka orang yang dirongrong oleh kebencian, sakit hati, usianya pendek. Jadi sebetulnya orang sakit itu bukan karena terlalu banyak makan kambing, tidak. Tapi karena terlalu menyimpan sakit hati, maka lepaskanlah pengampunan. Amin, saudara-saudara. Ini sejarah orang Samaria ini loh. Samaria itu kan dibenci dan balas membenci. Samaria itu marah yang berabad-abad. Tapi harapannya tentang Mesias kok ya masih Nabi Taheb, Nabi sang rekonsiliator. Dalam hatinya dia rindu untuk kembali bersama saudara-saudaranya. Hanya tinggal ngaku saja, ya sudah saya salah, dulu saya menyembah berhala. Sekarang ini gimana ini sudah terjadi, anak-anak yang lahir ini kan gak ikut salah. Seperti Ismail kan juga gak salah. Lalu gimana ini anak-anak ini? Ya udah, mereka dimuridkan, mereka disuruh tobat, yang sudah ya sudah, sekarang menatap yang baru. Plemben yo plemben, roti yo roti, biyen yo biyen, saiki yo saiki, kira-kira seperti itu. Kan lebih clear daripada menyimpan kebencian. Perhatikan ini pelajaran berharga orang Samaria.
Di tengah kebencian yang akut berabad-abad, mereka menunggu Mesias, Nabi sang pendamai, Nabi pembawa rekonsiliasi. Dan ketika Yesus datang, tidak ada raut kebencian terhadap bangsanya. Yang ada pengampunan, yang ada cinta kasih, yang ada dia mau mendengar. Sekalipun mendengarnya juga memberi solusi, memberi wacana. Tapi dengan suka hati, dengan rela, perempuan Samaria ini akhirnya mengakui, nyata bagiku sekarang engkau seorang nabi. Artinya apa? Seorang nabi yang kutunggu-tunggu itu. Maka kata, permainan kata, air yang kuberikan Yaheb, kuberikan Yaheb mirip dengan Taheb. Lalu Nafiim yang memancar mirip dengan Nafi, Nafi, Mihirbeka, Meaheka, Kamoni, Yakimleka, Adonai, Eloheka, dan seterusnya. Nah saudara-saudara, itu luar biasa. Lalu nyata bagiku sekarang engkau seorang nabi, itu puncaknya. Berarti orang Samaria sudah lepas dari beban masa lalu, lepas daripada kebencian, karena Yesus yang terlebih dulu mengampuni. Amin. Kalau saling menunggu berabad-abad ini saling membenci. Bahkan kalau orang Yahudi harus masuk ke suatu wilayah, lewat Samaria dilewati, harus memutar. Lah itu kan lama jadinya. Kenapa tidak langsung pakai jalan tol saja, lebih cepat? Tapi karena di situ ada kebencian, maka jangan lewat situ. Maka kebencian itu harus kita hilangkan dari diri kita, saudara-saudara. Ini ingat ya, pelajaran orang Samaria. Kebencian yang akut berabad-abad, ribuan tahun, ternyata masih menyisakan rindu ruai terhadap saudaranya. Rindu ruai itu bahasanya anak-anak muda itu. Saya tahunya dari anak saya. Rindu ruai itu apa? Rindu serindu-rindunya katanya. Itulah orang Samaria. Kapan dia mau menerima itu? Ketika dia diterima, ketika dia diampuni, ketika dia diduduk sejajarkan dengan saudaranya. Maka pendekatan Yesus bisa aja mengatakan tentang orang Samaria yang baik hati itu. Ada orang tercederai dalam sebuah perjalanan kan, Yeriko. Kemudian ada imam Yahudi yang lewat saja karena takut. Dia mau memimpin ibadah, takut nanti dia ini najis. Tapi ada orang Samaria yang dianggap tidak terlalu cocok dengan standar religius Yahudi. Tapi dia tergerak hati oleh belas kasihan. Terus Yesus tanya, mana kira-kira yang tahu tentang sesama manusia? Jawabannya bukan orang Samaria kan? Dia mengatakan apa? Orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kenapa subjeknya disangkal? Karena dia tidak ingin yang baik itu muncul dari agama lain. Yang baik itu harus saya, yang lain itu enggak baik. Benar enggak? Inilah yang kemudian secara revolusioner pangkas, dibatalkan, dirobohkan oleh Yesus. Ini Yahudi dengan saudaranya aja belum beres. Samaria itu kan bukan orang lain, sama-sama Israel. Kenapa disebut Yehudi? Yehudim. Karena yang mayoritas suku Yehuda. Maka disebut agamanya Yudaism, Yehudut atau Yahudi. Saudara, kita lanjutkan ayat terakhir. Yesus terus-menerus mengkoreksi. Sekalipun sebetulnya orang Samaria itu sudah mengakui dia nabi, tapi mengkoreksi, harus ada yang dituntaskan. Setelah pengampunan, maka penuntasan semuanya, bukan sekedar pribadinya, tapi juga dosa kolektif bangsanya. Makanya tidak hanya bersih dirimu, bersihkan juga lingkunganmu. Itu artinya zaman Pak Harto ada bersih diri, bersih lingkungan, tapi salah penerapan. Tapi konsepnya sebetulnya itu artinya hati-hati sebelum semuanya terjadi. Bersih diri itu adalah pengampunan, bersih lingkungan itu adalah pencegahan. Jadi penyembuhan sudah sembuh kan, bersih diri sembuh, sudah tahir.
Tapi nanti kalau demitnya sudah lepas, 7 datang yang lebih berat. Makanya dengan lingkunganmu harus bersih supaya jangan dikembalikan kepada yang awal dan nanti akan lebih parah daripada sebelumnya. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, ini kembali konflik masa lampau ketika mereka ditolak di Yerusalem. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, saudara-saudara, jelas Yesus tidak pernah kompromi dalam soal iman bahwa Mesias akan lahir dari suku Yehuda, bahwa keselamatan akan lahir dari suku Yehuda. Nenek moyang kami menyembah Allah di sini, di mana? Di Gunung Gerizim, bait Allah tandingan tadi. Nenek moyang Tuhan di Yerusalem, tempat orang menyembah. Jadi Yerusalem, bait suci di Yerusalem atau bait suci di Gunung Gerizim. Tapi kata Yesus luar biasa. Yesus tidak lagi mengungkap konflik lama. Yerusalemlah yang benar atau Gerizimlah tidak. Yesus mengatakan mensublimasi, menggenapi lebih tinggi daripada Yerusalem secara fisik. Dia mengatakan, percayalah padaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Saudara-saudara, orang Yahudi di seluruh dunia kalau berdoa itu ada 2 tipe. Pertama, tipe bait suci itu pusatnya. Yang kedua, tipe sinagoge. Sinagoge itu rumah ibadat, terjemahannya dalam lembaga Alkitab lain. Di seluruh dunia harus menghadap ke Yerusalem. Seperti Daniel berdoa menghadap ke Yerusalem. Kalau Yerusalem itu sebelah barat, ya dia menghadap ke barat. Kalau dia berada di baratnya Yerusalem, menghadap ke timur. Kalau dia ada di sebelah selatannya Yerusalem, menghadap ke utara. Tapi sekarang mungkin dengan nada guyonan, kamu tidak menyembah di Yerusalem, kamu tidak menyembah di Gerizim. Kira-kira kalau saya katakan sekarang, karena dunia ini bulat, kamu mau menghadap ke barat supaya ketemu Yerusalem, ketemu Yerusalem. Tapi kalau dibalik menghadap ke timur juga ketemu Yerusalem karena dunia ini bulat. Kira-kira seperti apa? Jadi Yesus mengantisipasi, karena kita menyembahnya itu tidak terikat lagi oleh ruang, oleh waktu, oleh kiblat lahiriah, tapi karena Allah itu roh. Ayat 24. Maka hendaklah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah itu ortolatri, penyembahan yang benar. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal. Kenapa Allah yang tidak kamu kenal? Karena Allah Israel sudah kamu kaburkan dengan dewa-dewa dari 5 suku yang disimbolkan suamimu tadi. Dari bangsa Babel, Kuta, Hamat, Siparwaim, Eva, dengan dewanya masing-masing disebutkan 2 raja-raja tadi. Maka kamu menyembah Allah yang tidak dikenal lagi, karena Allah sudah kamu kaburkan dengan sinkretisme itu. Tapi kami menyembah Allah yang kami kenal, Allah yang tidak ada ilah selain Dia. Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Kami jelas. Dan setelah kami menyembah Allah yang benar, kami menyembah Allah yang benar melalui keselamatan yang akan datang. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi ada kebenaran iman, ortodoksia. Ortos itu benar, doksa itu ajaran, kemuliaan, ajaran yang benar. Yang kedua, ortolatria, penyembahan yang benar. Tidak lagi menyembah dengan terikat ruang waktu, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh yang tidak kelihatan, maka tidak usah kita harus show of force, menunjukkan kekuatan kita bahwa kita orang Kristen, tidak perlu.
masuklah ke kamarmu, berdoalah kepada Allah Bapa yang tersembunyi. Itu yang dikatakan Yesus. Baru yang ketiga, ortopraksia, kelakuan hidup yang benar, lahir baru. Karena barang siapa tidak dilahir kembali, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Iman yang benar, penyembahan yang benar, dan perilaku hidup yang benar. Kita lanjutkan ayat-ayatnya, saudara-saudara. Allah itu roh, ayat 24. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, dan apabila ia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Artinya apa? Yang didapatkan perempuan Samaria lebih daripada apa yang dicita-citakan bangsanya. Karena bangsanya hanya menunggu seorang nabi, tetapi dia sudah menyebut Mesias seperti sebutan orang Yahudi. Orang Samaria tidak menyebut Mesias. Mesias itu sebutan Yahudi. Karena apa? Itu muncul dalam kitab 1 Samuel pasal 7. Karena mulai muncul konsep kingdom, kerajaan, konsep keimamatan. Mazmur pasal 110 ayat 4 misalnya. Nah di situ orang Samaria hanya mengharapkan dia nabi, nabi pemulih, nabi rekonsiliator, nabi taheb. Tapi begitu hidupnya sabda-sabda Yesus masuk ke relung-relung batinnya, sampai dia terucap kata-kata, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dan pada ayat-ayat berikutnya nanti, perempuan ini menjadi juru bicara kepada bangsanya tentang apa yang sudah ditemuinya di perigi Yakub nenek moyangnya, bahwa Mesias sudah ada di kalangan kita. Nah, kiranya rekonsiliasi Yesus yang menjawab harapan perempuan Samaria, seluruh bangsa Samaria, itu juga menjadi rekonsiliasi bagi bangsa kita. Kita memang banyak disalahpahami, kita banyak dihujat, tapi jangan balas menghujat. Kita memang diejek, tapi jangan balas mengejek. Jawablah dengan bukti, jawablah dengan data. Usahakan tanpa kebencian, tanpa caci maki, tanpa umpatan. Karena mulut kita diciptakan untuk memberkati, bukan mengutuk. Terpujilah Tuhan Yesus, berikan kemuliaan baginya. Tuhan memberkati kita. Amin.